Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Bapak Abdullah dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu iman kepada hari akhir. Adapun indikator pencapaian yang harian harus kuasai dan kalian harus capai yaitu kalian bisa mengidentifikasi satu dalil nakli atau akli terkait iman kepada hari akhir. Menjelaskan makna iman kepada hari akhir, membedakan antara kiamat sugro dan kiamat kubro, mengidentifikasi tanda-tanda datangnya hari akhir, menganalisis periodisasi hari akhir, mengidentifikasi tingkatan-tingkatan surga dan neraka, mengevaluasi tanda-tanda penghayatan dan hikmah kepada iman terhadap iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah mempresentasikan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Yang pertama kita akan membahas makna hari akhir. Hari akhir di dalam Al-Quran disebutkan dengan banyak redaksi, salah satunya hari pembalasan, ya sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, atau hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 60, yaitu lang tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Nah, adapun menurut istilah, ya hari akhir ini merupakan hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa arti iman kepada hari akhir? Ya, iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi di akhirat kelak. Nah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, sebelum kita memasuki periodisasi hari-hari akhir, ya kita akan membahas tentang hari kiamat. Ya, kita hidup di dunia, maka dunia ini akan hancur. Nah, peristiwa hancurnya alam semesta itu disebut dengan kiamat. Sebelum terjadinya kiamat, ya, terdapat tanda-tanda kecil. Ya, tanda-tanda kecilnya adalah sebagaimana sabda Nabi, hamba sahaya wanita melahirkan anak majikannya. Ini merupakan maknanya majasi, ya bahwa menurut Imam Nawawi bahwa ada seorang majikan yang mempunyai seorang budak, ya di mana mereka berhubungan, ya lalu melahirkan seorang anak. Nah, anaknya menjadi majikan daripada ibunya. Ataupun juga bisa bermakna bahwa nanti mendekati hari kiamat banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Adapun ada sekelompok orang yang tidak beralas kaki lengkap, sebelah saja, pengembala yang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi dan lain sebagainya. Ini juga merupakan makna majasi, ya, yang dibahas oleh para ulama bahwa nanti mendekati hari kiamat ada dulu seseorang atau suatu kaum di mana dulunya mereka merupakan kaum yang sangat miskin, ya, kaum yang serba kesusahan. Tetapi mendekati hari kiamat mereka menjadi kaum yang kaya, yang mampu dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Adapun tanda-tanda besarnya yaitu datangnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Adapun hari kiamat, menurut Al-Quran, ya, ini dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan juga kiamat kubro, kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, adapun kiamat kecil ini adalah datangnya kematian, kerusakan bagi makhluk hidup seperti adanya bencana alam. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut.
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasannya. Nah, sebelum datangnya hari kiamat atau adanya kiamat sugro, kiamat kecil yang berupa kematian, ya kita hidup di dunia ini tidak lama, kurang dari 100 tahun, maka setelah kita hidup kita akan merasakan yang namanya kematian. Nah, setelah kita mati kita akan dikubur. Ya, nah ketika dikubur itulah merupakan kita memasuki suatu alam yang namanya alam barzah. Ya. Kita akan ditanyakan man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, dan sebagainya. Nah, amalan-amalan kita lah yang akan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ketika kita dikubur, kita sudah bisa merasakan nikmat dan siksa kubur. Ya. Makanya ada doa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wala taj'alhu hufratan min hufarin niran. Ya. Maka kita membacakan doa kepada orang yang meninggal, ya Allah, jadikanlah kubur ini, tempat ini menjadi taman daripada taman surga, dan janganlah engkau jadikan kubur ini ya daripada lubang-lubang neraka. Selanjutnya kita akan bahas kiamat kubro. Kiamat kubro itu merupakan berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Ya, jadi semuanya akan hancur, alam semesta semuanya akan lenyap. Ya. Nah, sebelum lenyapnya alam semesta ini, ya ada malaikat yang sampai sekarang belum bertugas, yaitu ada namanya malaikat Israfil. Ya, dia menunggu tugas dan menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala. Ya, yang apabila sangkakala ini ditiupkan, ya, bumi memuntahkan isinya, gunung-gunung dibenturkan, langit-langit pecah menggelegar, ya pokoknya semua akan hancur setelah malaikat Israfil melaksanakan tugasnya. Ya, ini menurut teori ilmu alam, ya silahkan kalian baca sebagai penguatan dari datangnya atau terjadinya hari kiamat. Selanjutnya ada periode hari akhir. Ya. Setelah kita hidup, kita mati, kita dikuburkan, ya, lalu kita menunggu di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Setelah hari kiamat selesai, semuanya mati, semuanya lenyap, maka ada satu periode yang namanya Yaumul Ba'ats, yaitu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya, sebagaimana di surat Al-Mujadalah, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasu wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari itu mereka semua dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu meskipun mereka telah melupakannya, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Ya, jadi nanti kita akan dibangkitkan kembali. Setelah kita dibangkitkan, maka kita akan masuk ke periode hari akhir selanjutnya, yaitu Yaumul Hasyar, alam mahsyar. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia dari zamannya Nabi Adam, ya, sampai hari kiamat yang hidup, ya. Setelah dimatikan, semuanya akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan, ya, di suatu padang, ya, yang luasnya sangat luas, yaitu namanya padang mahsyar. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya,
kita akan menunggu ya untuk datangnya periode selanjutnya, yaitu kita akan dipanggil, ya, kita akan dihisab dan dimizan. Ya, yaumul hisab dan yaumul mizan. Apa itu yaumul hisab? Hisab itu adalah hitung dan atau perhitungan. Ya, maka kita akan dihitung dan juga kita akan ditimbang ya segala amal kita. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasakan ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Dan semua itu tertulis, dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Lalu setelah kita ditimbang, kita dihitung, maka ada yang namanya as-sirat. Apa itu sirat? Sirat itu adalah jembatan yang membentang di antara kedua tepi neraka menuju surga. Ya. Mudah atau sulitnya kita melewati as-sirat ini, jembatan ini, ya itu tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. Rasulullah SAW, terbentanglah jembatan as-sirat itu di antara dua tepi neraka Jahannam. Lalu setelah kita melewati jembatan sirat, maka kita akan mendapatkan hasil apa yang kita perbuat selama di dunia. Apa itu yaumul fasl? Yaumul fasl adalah keputusan Allah terhadap nasib orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak. Ya, maka nanti akan hadir, akan tampil mana manusia yang beruntung, mana manusia yang celaka. Ya. Setelah kita mendapatkan keputusan, maka kita akan mendapatkan tempat yang namanya yaumul jaza sebagai pembalasan. Ya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan perbuatan seberat biji zarah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Maka barang siapa yang mengamalkan keburukan seberat biji zarah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Ya, balasan bagi orang-orang yang baik adalah syurga. Ya, syurga adalah tempat manusia yang mempunyai amal baik dan soleh. Surga penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan. Ya, beruntunglah bagi kita ya yang bisa dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini merupakan tingkatan atau macam-macam surga. Ada surga Firdaus, surga Aden, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Maqamah, dan surga Al-Maqamul Amin. Ya, kalian bisa nanti baca ya macam-macam surga ini dan diperuntukkan untuk siapa saja. Dan juga yang terakhir ada surga khuldi. Ya. Pintu surga juga ada 8. Ya. Yang pertama untuk para nabi dan rasul. Kedua untuk orang yang mendirikan salat dengan benar dan menyempurnakan wudunya. Ketiga untuk orang yang mengeluarkan zakat. Keempat untuk orang yang menganjurkan kebaikan. Dan yang kelima untuk orang yang dapat menahan hawa nafsu dan syahwat. Yang keenam untuk orang yang berumrah dan haji. Dan yang ketujuh adalah untuk orang yang ahli jihad. Dan yang kedelapan adalah untuk orang yang bertakwa. Maka sungguh beruntung bagi kita yang bisa dan mampu untuk mendapatkan balasan surga. Maka sangat terpuruk untuk kita apabila
kita melakukan keburukan dunia dan kita mendapatkan keputusan di akhirat, yaitu neraka. Jika di antara kita di saat berada di dunia banyak mengajarkan perbuatan buruk dan tercela, menyimpang dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana yang telah disebutkan nanti, kita akan mendapatkan balasan yang buruk, yaitu berupa neraka. Tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ghashiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas, diberi minum dari sumber air mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berdiri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Ini adalah macam-macam neraka. Ada neraka Jahannam, neraka Jahim, Hawiyah, Wail, neraka Sa'ir, neraka Labo, neraka Saqar, neraka Hutamah. Ya, silakan dibaca nanti, ya, diperuntukkan untuk siapa saja neraka-neraka ini. Selanjutnya, Bapak akan bahas tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari dalam video selanjutnya.